Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan, Tuhan yang telah memberikan rizki, yang mengatur kepada kita. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Tuhan yang maha penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Salawat teriring salam semoga tercurah limpah kepada Nabi yang mulia, Rasul pilihan Allah Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarganya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah, para jamaah rahimakumullah, dan channel Kistijam yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kajian kita berkisar tentang masalah keimanan. Musibah tidak akan terjadi tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di surat ke-9, surat At-Taubah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, kul katakanlah Muhammad dalam tafsirnya lil munafikina, kepada orang-orang munafik, la yusibana, tidak akan menimpa kepada kita semua, illa ma kataballahu, kecuali apa-apa yang telah Allah tentukan. Dalam tafsirnya qadallahu lana, kecuali apa-apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan kepada kita semua. Apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan kepada kita adalah urusan mati. Mati, ajal, itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, bukan milik makhluk. Sedikit pun makhluk tidak ada yang ikut peran serta terhadap planning rencana Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa, dialah Allah, maulana, yang melindungi kita semua, wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah falyatawakkalul mu'minun, orang-orang mukmin bertawakal. Hadirin rahimakumullah, dengan tersebarnya virus corona yang sudah semakin menyebar ke seluruh penjuru dunia, marilah kita masukkan yaitu dengan nafi dan isbat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nafi artinya meniadakan, isbat artinya menetapkan. Di dalam kalimah la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan illa, kecuali Allahu, yaitu Allah. Mari kita sama-sama masukkan, karena ini harus menjadi tauhid, menjadi keimanan kepada kita semua. Virus corona untuk menyebarkan penyakit, dia berhajat kepada Allah. Kenapa berhajat kepada Allah? Karena dia itu makhluk. Yang namanya makhluk pasti semua adalah membutuhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan virus corona, Allah subhanahu wa ta'ala kuasa untuk mendatangkan penyakit. Tanpa virus corona pun Allah kuasa untuk mendatangkan penyakit. Saya ulangi, virus corona untuk mendatangkan penyakit berhajat kepada Allah. Allah sedikit pun tidak berhajat kepada virus corona. Dengan virus corona Allah kuasa mendatangkan penyakit. Tanpa virus corona pun Allah subhanahu wa ta'ala kuasa mendatangkan penyakit. Jadi corona bukan satu-satunya yang mendatangkan kemadaratan, tapi corona pun bisa mendatangkan kemadaratan. Tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan dan kemadaratan tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa ketemukan juga kaitannya dengan surat Al-An'am ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illa huwa wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa iyamsaskallahu, dan apabila Allah menimpakan, dalam tafsirnya yusibkallahu, Allah menimpakan bidurrin, dengan berbagai macam kemadaratan, bencana,
Bidurrin bisidatin wa fakrin, dengan bencana, dengan wafakrin, yaitu kepakiran yang amat sangat. Fala kasyifalahu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan. Fala rafa'alahu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan. Illa huwa, kecuali dialah Allah Subhanahu wa taala. Wa iyamsaska, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan yusibka, menimpakan bikhairin, kepada kebaikan, binikmatin wa ghina, kenikmatan dan rasa kaya, fahuwa ala kulli syai'in qadir, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Hadirin rahimakumullah, yang namanya makhluk itu pasti membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membutuhkan kepada makhluk. Justru makhluk itulah yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Obat untuk menyembuhkan penyakit, dia berhajat kepada Allah. Allah sedikit pun tidak berhajat kepada obat. Dengan obat Allah kuasa mendatangkan penyakit. Tanpa obat pun Allah kuasa mendatangkan penyakit. La ilaha illallah. Termasuk duit. Duit untuk menciptakan, membuat kebahagiaan kepada seseorang, dia berhajat kepada Allah. Allah sedikit pun tidak berhajat kepada duit, karena duit itu adalah kertas dibikin dari dupong. Dengan duit Allah kuasa mendatangkan kebahagiaan. Bisa saja dengan duit Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk mendatangkan kebahagiaan. Tanpa duit pun Allah kuasa. Berapa banyak orang sekarang duitnya banyak tapi tidak bisa bahagia. Dan berapa banyak juga orang pada hari ini yang tidak punya duit, tapi dia tetap tenang jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit pun hadirin rahimakumullah, yang namanya kematian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya yaitu di Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud ini sangat jauh sekali. Di atas langit yang pertama ada langit yang ketujuh. Di atas langit yang ketujuh ada Sidratul Muntaha. Di atas Sidratul Muntaha ada Mustawa. Di atas Mustawa baru adalah Arash. Di atas Arash kemudian ada kursi. Di atas kursi ada kolam. Ini ke atas. Di atas kolam baru terakhir adalah Lauhil Mahfud. Apa yang ada di Lauhil Mahfud? Pertama adalah daftar takdir seluruh makhluk, termasuk kita ini kapan akan mati. Yang kedua adalah daftar Al-Quranul Karim. Jadi hadirin rahimakumullah, yang saya hormati dan saya muliakan, sekali lagi kematian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan tersebarnya berbagai macam penyakit yang sekarang adalah virus corona, tetap kita ini tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maunya Allah Subhanahu wa taala? Agar manusia menyelesaikannya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah baik. Ya, berbagai macam upaya sekarang yang dilakukan oleh pemerintah bagus hadirin rahimakumullah. Namun kita umat Islam hadirin rahimakumullah tak terlepas dari upaya. Tadi adalah upaya dohir, ya, upaya dohir. Misalnya kita ini adalah dengan mencuci tangan, kemudian memakai masker, kemudian juga kita menjaga jarak. Itu adalah upaya dohir. Akan tetapi kita lupa ada ikhtiar batin. Apa ikhtiar batin? Kita ini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada kita dengan doa. Pas masuk maghrib kita membaca 3 kali Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Siapa orang yang membaca doa tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan lindungi sampai menjadi subuh. Ketika subuh kita baca lagi Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ataupun doa-doa yang lain yang sudah ada di dalam ma'thurat. Itu adalah doa-doa perlindungan kepada Allah. Pada hakikatnya sebenarnya hadirin rahimakumullah, dengan adanya sekarang tersebar virus corona, apa maunya Allah Subhanahu wa taala? Agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu apapun yang terjadi di permukaan bumi tidak akan diizinkan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Terakhir di surat Al-Imran ayat 145, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linafsin an tamuta illa biidznillahi kitaban muajjala. Seorang manusia, kita yang mempunyai ruh, tidak akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala
kematian, dan kematian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab muajjalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirin rahimakumullah dengan penjelasan kalimat tauhid ini kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama untuk memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini takut terhadap penyakit, tapi boleh kita ini untuk menghindar. Ya, kenapa? Karena kalau kita takut terhadap penyakit, itu akan mendatangkan suatu penyakit baru. Dulu di dalam kitab Hilyatul Aulia, seorang wali Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasakan yang namanya ada taun dulu. Maka pada saat itu dia tanya, "Wahai taun, mau kemana?" "Wahai hamba Allah, wahai wali Allah, saya menuju ke Damaskus." Dengan qadarullah, manusia di sana yaitu akan mati sekitar 1000 dalam waktu 1 tahun. Ternyata setelah 1 tahun terdengar berita bukan 1000, ternyata adalah 50.000. Ketika dia ini tanya lagi, dia dengan zikir, wirid kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wahai Ta'un, kenapa pada saat itu kamu sudah bikin MOU bahwa yang akan mati ini cuma 1000, tapi kenapa sekarang yang terdengar menjadi 50.000? Wahai hamba Allah, wahai wali Allah, yang 1000 ini memang qadarullah, tetapi yang 49.000 itu karena mereka panik, karena mereka rasa takut." Percis seperti sekarang yang disebut dengan autoimun. Manusia kalau sudah tidak mau bertemu dengan orang dianggapnya dia membawa penyakit. Ketemu dia di pasar akan rasa takut, ketemu di kantor akan ada rasa takut, di mana saja melihat manusia ini takut. Itu sebuah penyakit. Hadirin rahimakumullah, hanyalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada kita semua, dan Allah sendirilah yang akan menghilangkan penyakit ini. Mohon kita ini semua adalah tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendirikan kita ini untuk senantiasa berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bangun untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian kita ini adalah bangun ketika waktu tengah malam untuk sholat tahajud, membaca Al-Quran, zikir, doa, dan membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, yaitu terhadap musibah dan bencana di seluruh dunia. Hadirin rahimakumullah, insyaallah Yayasan Kistijam di tahun 2021 akan membebaskan yaitu lahan wakaf kolektif seluas 365.417 meter persegi yang berada di Kampung Bunisari, Desa Ciparean, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut, Indonesia, Jawa Barat, Indonesia. Bagi para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang ingin mewakafkan investasi untuk akhirat, bisa dilihat yaitu dalam tayangan di akhir video ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan taufik, dan memberikan kepada kita yaitu kekuatan iman dan Islam. Gunakanlah harta di jalan Allah. Kalau harta tidak digunakan di jalan Allah, harta akan habis juga, tapi bukan di jalan Allah. Gunakan waktu seefektif, seefisien mungkin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu seperti air es, digunakan ataupun tidak digunakan tetap akan habis. Gunakan juga diri kita, badan kita. Gunakan mata untuk melihat Al-Quran, gunakan telinga untuk mendengar nasihat-nasihat agama, gunakan kaki yaitu untuk senantiasa bersilaturahmi dan pergi ke masjid. Kalau semua itu digunakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keriduan kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Mohon maaf dari segala kehilapan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.